Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mi Jonglo, dari YouTube, Sotihontu Sismeta. Apakah anak-anak akan terkena karma akibat perceraian orang tuanya? Kalau tidak, kenapa sampai sekarang anak-anak kayaknya penanya ini belum menemukan jodohnya, padahal umurnya sudah dewasa? Ya, jodoh anak-anak tidak terkait dengan karma orang tua. Tapi anak-anak itu bisa mengalami kesulitan jodoh karena dari karmanya sendiri. Itu bisa juga belum tentu karma dari bawaan mereka. Bisa karena si anak yang ngelihat rumah tangga orang tuanya seperti itu membuat si anak trauma untuk berumah tangga. Begitu juga belum lagi dia mendengar dari teman ke teman, dari lingkungan, banyak perpisahan karena pasangan ya begini, begini, begini. Akhirnya dia semakin kuat untuk ya sudahlah, saya nggak mau pusingin berumah tangga atau enggak. Dapat yang baik jalanin, nggak dapet ya udah. Karena anak-anak sekarang, orang-orang sekarang lebih cenderung berpikir kalau bisa bahagia sendiri, kenapa harus tambah orang lain gitu, harus menikah, harus ada pasangan. Karena memang kenyataannya tidak seindah apa yang dikatakan ketika memiliki pasangan, gitu. Jadi balik lagi sebenarnya ke anak-anaknya si tante tersebut. Kalau dari anak-anaknya tantenya bisa ajak komunikasi dengan baik, kenapa tidak mau cari pasangan, kenapa tidak mau menikah, atau kenapa belum ketemu, gitu bisa dikomunikasikan kok. Oke. Nah, masih nyangkut dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau misalnya ada teman yang pernikahannya mungkin lagi dalam masalah besar dan kita lihat teman kita tuh suffer banget dan misalnya bilang, "Oh ya udah, mungkin yang terbaik bisa aja." Apakah itu karma buruk, Ci? Tergantung kita lihat dari sisi masalahnya. Kalau dia sudah di KDRT-in, sudah diselingkuhin berulang kali, terus kemudian kita menyarankan, ya sudah yang terbaik aja yang kamu rasa itu baik dan membuat kamu bahagia. Kalau memang perpisahan membuat kamu lebih bahagia, lebih baik, silahkan jalanin. Karena daripada mempertahankan dia menderita, dia akhirnya menyiksa diri dia sendiri dan akhirnya sampai ada yang bunuh diri gara-gara permasalahan rumah tangga yang tidak bisa dihadapin. Itu ya tidak ada salahnya karena dari sisi si korban kita juga jangankan saya deh, semua orang juga bisa melihat kalau dia itu benar-benar menderita sekali menjalani kehidupannya. Ketika penderitaannya dalam sekali, ya sudah demi kebahagiaan dua-duanya. Toh masih pada hidup, masih pada bisa menjalani hidup dengan baik dan bisa menjalin pertemanan daripada berujung jadi musuh dan saling menyakiti bahkan membahayakan nyawanya satu sama lain. Tapi kalau itu suggest orang kayak gitu, apakah nantinya bisa bikin jodoh kita sendiri berat? Karena kan kita suggest untuk perpisahan, Ci. Itu beda masalah. Kalau mereka baik-baik aja, terus kita suggest untuk berpisah, itu kita salah. Tapi ketika memang masalahnya sudah di ujung tanduk dan itu sudah tidak ada jalan keluar, si orang tersebut hanya butuh dukungan, aku harus berpisah atau tidak. Nah, kalau dari permasalahan yang kita cari titik tengahnya, kita balikin lagi ke dia. Kamunya sendiri maunya gimana? Kalau dari dia bilang, ya saya maunya pisah. Oke, kalau dari kamu maunya pisah, silahkan. Itu kan pilihannya kamu. Gitu. Jadi kita tanya balik ke dia. Kalau dari dianya, saya nggak tahu. Saya mau keputusan kamu. Ya jangan mau. Gitu. Karena kalau keputusannya kita nanti ketika dia bilang ke pasangannya, itu gara-gara si itu dia yang suruh Disalahin. kita pisah. Nah itu kan nggak baik. Karena orang bijaksana itu susah banget. Jadi kadang karena dia takut memutuskan sesuatu, dia minta orang yang ngambil keputusan, akhirnya dia laporin ke pasangannya. Ya soalnya si itu yang bilang, udah kita pisah aja. Kan berarti dia tidak berani ngambil keputusan sendiri, tapi dia bawa nama orang, melibatkan orang lain. Akhirnya si pasangannya ngamuk dong. Kok lu nyaranin kita pisah segala macam?
Sebenarnya karena pasangannya yang dia yang tidak tahan, tapi dia yang tidak berani mengutarakan sendiri. Banyak banget orang tidak bijaksana seperti itu. Jadi ketika seseorang tidak bisa mengambil keputusan untuk keputusannya dia sendiri, ya udah kalau memang kamu tidak berani ambil keputusan, jalanilah sampai akhir. Kalau dia bilang, tapi aku menderita, ya pilih sendiri. Karena penderitaan kan kamu yang pilih, bukan aku. Tunggu sampai dia nggak tahan dan berani Iya. untuk decide. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ci. Ini jadi pindah topik lagi dari Vina. Itu jin atau makhluk-makhluk peta, makhluk-makhluk peta ada geng-geng gitu nggak, Ci? Ada yang berkelompok sih memang. Karena ada yang dari hidupnya, misalnya mereka tuh memang sudah sekelompok. Terus meninggal satu, walau waktunya ini berbeda. Ketika meninggal, alamnya sama, berkumpul kembali. Bisa seperti itu. Terus kalau ngumpul, terus mereka ngapain, Ci? Tergantung kalau alamnya baik, ya mereka di alam dewa Makan-makan. banyak bahagianya. Oke. Tapi kalau di alam peta, usil. Isengin Iya. manusia. Biasanya masih hidupnya usil nih. Pas sudah meninggal, kadang masih ada aja keusilan-keusilan yang dibawa. Karena itu kan kebiasaan. Gitu. Oke. Adi kayaknya ada yang mau bertanya. Welly. Maaf ya, nama saya Cindy, teman saya Singaporean, dia mau tanya sesuatu. Minta kamu ke Inggris ya, bisa ya? Okay. Hello, sorry about that. I don't really understand Malay, so what I'm actually wanting to ask, before we practice Dharma, right? We don't know about anything about karma. So in the past, we have already accumulated so many bad karmas. So how should we? Is this the bad karma can be cleared off? Like people say, through chanting, through prayer, which I not saying I have doubts, but is this the right way to do so to clear my past karma? Or is there any better ways or whatever? I mean, how to say? Oke, mungkin Please aku kindly advise. ulang. Thank you very much. I'm so sorry. It's okay. Yeah, because I don't really know how to express. Yeah, Sorry about that. sure. It's okay. Jadi pertanyaannya sebelum kita tahu Dhamma, kita kan banyak melakukan karma buruk. Jadi sekarang kita udah tahu Dhamma, terus baru nyadar, oh ternyata banyak. Jadi pertanyaannya gimana cara kita kayak menghapus karma buruk itu? Apakah masa dengan parita dan baca parita dan ikut kebaktian gini misalnya ya, bisa menghapus atau bagaimana? Iya, karma buruk itu tidak bisa kita hapus, tapi harus dijalani. Dengan kita berbuat karma baik, termasuk parita, chanting, terus apapun segala perbuatan baik yang kita lakukan, secara tidak langsung kita menimbun kebajikan. Dan karma buruk ini tentu akan ada masanya dia terus berbuah. Nah, ketika karma buruk ini terus berbuah, kita merasakan, tapi kita merasa ya biasa aja gitu, tidak terlalu berat. Kalau kita tidak banyak tanam karma baik, kita hanya ya biasa-biasa aja, seingatnya, seperlunya melakukan perbuatan baik. Nah, karma buruk ini berbuah, kita tidak siap dengan buahnya, itu akan jadi hantaman buat diri kita. Nah, ketika itu jadi hantaman, kita tidak bisa menerima yang nambah karma buruk, bukan karma baik. Tapi kita ketika bisa menerima yang bertambah karma baik, dan karma buruk ini jadi lebih cepat terkikis. Oke, makasih. Tadi pakai topik yang Vina bilang soal peta ya. Ini cuma I'm just very curious. Soalnya banyak yang bilang kita ketemu orang pintar ini, ada yang bisa masuk ke dalam badannya buat bantu cari solusi gitu. Apakah itu perbuatan kalau kita cari orang yang kayak gitu, yang ada makhluk masuk ke dalam badannya itu baik atau enggak gitu? Apakah mereka itu benar-benar makhluk yang mau buat kebajikan
buat meringankan karma mereka. Kalau kita cari makhluk yang kayak gitu buat bantu kita, karma kita bertambah buruk atau gimana gitu? Oke, kalau ketemu orang yang bisa kemasukan kayak gitu, apabila yang disampaikannya hal-hal yang baik dan positif, ya kita terima saja. Karena untuk umat awam sangat sulit ya membedakan yang masuk itu dewa atau bukan. Selama hal itu positif dan kata-kata dia masih yang tidak mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, ya sudah, ambil sisi baiknya. Tapi kalau yang kemasukannya terus keluar kata-katanya bisa kasar, bisa mohon maaf kotor kayak gitu, sudah abaikan. Karena kalau dewa-dewi yang membantu untuk menambah usianya di alam dewa-dewi, itu selalu kata-katanya halus dan penuh ketenangan, lebih mengarahkan kita dengan nasihat-nasihat. Dan juga orang-orang yang kemasukan itu tidak masuk ke tubuh ya semuanya, hanya nempel aja gitu, dan kesadaran kita dikontrol sama si makhluk tersebut. Kalau makhluknya dewa-dewi ya mengontrolnya dengan kata-kata yang baik gitu. Karena nggak bisa punya anak, cari gitu loh, cari solusi itu akhirnya dapat anak. Jadi karmanya teman itu baik atau enggak gitu? Kalau untuk hal yang positif dan juga dikasih masukan yang positif ya nggak masalah gitu. Thank you, thank you. Nama saya Tommy, mau nanya. Halo Ci, nama saya Tommy, mau nanya dong, kapan ya kita harus terima karma kita, atau kita harus berjuang buat do something else, buat biar karmanya berubah? Kayak banyak contohnya kayak pas berapa tahun lalu, let's say pas papa aku nggak ada, pas during COVID, itu kan susah banget buat balik Indo, kayak mesti knock a lot of doors, kayak need to move heaven and earth buat bisa balik ke Indo. So terus kayak misalkan kayak itu satu, terus kayak satu lagi kayak if I want to do something, kapan sih batasnya kayak kita harusnya terima, okay, maybe we try our best already, atau satu kayak we need to try again. Kalau untuk karma buruk itu sebenarnya setiap hari dan setiap saat dia bisa berbuah. Hanya kadang besar atau kecilnya tergantung dari kitanya. Kalau karma buruknya yang kecil berbuah, kita kan paling ngerasa ya udahlah gitu. Tapi ketika karma buruk yang besar berbuah, kadang ada rasa tidak terima di dalam diri kita. Sebenarnya tiap hari baik dan buruk itu berbuah karmanya. Hanya tinggal kita mau menyadari apa enggak. Kebanyakan ya kita kayak ya lewat begitu aja. Ketika yang waktu papahnya Koko meninggal, terus sampai akhirnya berusaha ini dan itu bisa baru urus semuanya, tapi semuanya kan nggak sempet ngeliat gitu keadaannya si papa. Dengan Koko lakukan terus pelimpahan jasa aja, terus juga Koko boleh kayak ngomong di batin, saya baik-baik aja, papa tolong ada apa-apa kabarin. Jadi saya pun bisa mengetahui keadaan papa lewat mimpi kayak gitu. Kalau dari Kokonya cukup sensitif, Koko bisa merasakan kehadiran papa atau beliau bisa informasikan lewat mimpi. Tapi kalau Koko tidak peka sama sekali, mungkin bisa didatangin ke keluarga Koko yang lain. Jadi bisa ngasih pesan lewat keluarga yang lain. Kayak gitu. Yang penting dari Koko terus berusaha memberikan yang terbaik aja buat papa dan buat diri Koko juga. Termasuk ke keluarga yang masih hidup di Indo pun gak apa-apa. Koko berdoa dan dilimpahkan untuk mereka semua agar semuanya berbahagia. Toh pelimpahan jasa enggak hanya selalu untuk yang sudah meninggal. Masih hidup pun bisa. Oke, aku ada pertanyaan lanjutan dari Cici yang tadi. Kalau di Indonesia, Ci,
kan sering banyak ilmu hitam guna-guna, dikit-dikit orang kirim guna-guna. Nah, kalau misalnya kita dikirimin dan kita kena gitu, pertanyaan pertama, apakah dengan chanting, meditasi, apapun itu guna-guna yang dikirim bisa hilang? Kedua, kalau misalnya kita ke orang pintar gitu, biasa kadang orang pintar yang aku dengar bilang gini, oh ya udah saya balikin ya, istilahnya dikirimin saya balikin ya. Apakah itu jadi karma buruk? Kalau kita menyetujui itu dibalikin, ya karma buruk. Jadi kita kayak membalas dia. Tapi kalau kita bilang, udah nggak usah dibalikin, biarin aja. Ya kita nggak nanam karma buruk lagi. Tetapi kalau kita setiap kali diganggu dengan ilmu hitam, kita cari orang pintar untuk untuk diberesin, itu nggak akan ada akhirnya. Tapi kalau dari yang aku suka praktekin, setiap kali ada gangguan, udah hanya parita dan meditasi. Toh kalau memang ini sudah waktunya pergi dari tubuh ini, gangguannya, kirimannya, ya sudah itu akan hilang dengan sendirinya. Toh kalau dia masih merasa nggak puas, ganggu lagi, ya biarkan aja. Sampai nanti akan ada saatnya semua itu berbalik ke dia sendiri. Kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya dengan meditasi, Iya. dengan chanting bisa hilang ya, Ci? Iya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mariani Titus. Nama budaya Cimeta mau tanya, apa yang harus dilakukan jika kita pernah membuat ikrar kurang bijak? Misalnya hidup bersenang-senang tanpa batas, karena pikirannya hidup hanya satu kali aja. Oh YOLO, YOLO. Ikrarnya dibuat sewaktu sebelum memiliki pengertian benar dan mengerti Dhamma. Ya, kalau seperti itu, kita balik ke keyakinan kita. Misalkan kita pernah berjanjinya di mana. Kalau kita ada kan yang berjanjinya ke langit, ada yang berjanjinya depan Rupang. Kalau berjanjinya ke langit atau ke Rupang, ya kita bilang aja saya mau melepaskan semua janji yang pernah saya ucapkan. Termasuk kata-kata yang mungkin tidak sepantasnya saya ucapkan. Udah. Yang penting kita terus lakukan perbuatan yang lebih baik aja dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kita nggak peduli perasaan orang, kita nggak peduli dengan keadaan, suka-sukanya kita. Sekarang kita balikin keadaan itu. Kita balikin, kita berusaha jadi orang baik, kita berusaha menjadi lebih baik. Toh nanti diomongin orang, dihina-hina orang, dijelekin, biarin aja. Itu urusan dia dengan karmanya, bukan urusan kita. Gitu. Jangan terpengaruh. Kadang kita mendengar, waduh si ini ngomongin saya, aduh si ini ngejelekin saya. Biarin aja. Itu urusan dia dengan karmanya. Walaupun kita ada sakit, ada ngerasa kok kayak gini ya dia. Ya sudah, kita sedih dan terluka saat itu. Tapi kita harus bisa keluar dari rasa sedih dan terluka. Jangan kotori pikiran kita dengan ucapan negatif orang lain. Gitu. Oke, siap. Makasih, Ci. Pertanyaan selanjutnya Fendi mau nanya. Halo? Ya. Halo Meta, mau tanya. Kan di Suda kan ada seorang wanita meninggal, terus beliau ingat ternyata dia itu ibunda Sariputa di 5 kehidupan lampau. Jadi itu yang saya tanyakan ketika nanti kita sebelum mencapai kesucian kita pasti terlari kembali lah, either di alam dewa atau peta kan. Pada saat itu kita bisa punya kemampuan enggak? Kayak ingat masa lalu, terus bisa baca orang kayak gitu. Iya. Para dewa bisa. Gitu. Kita pun kalau terlahir dalam dewa kita bisa kok. Gitu. Oke, dari sekarang yuk kita semua sama-sama praktekin Dhamma. Banyak meditasi, banyak kita lakukan hal-hal yang semakin baik dan semakin baik. Toh suatu saat kita sendiri kok yang akan menerima hasil dari yang sudah kita lakukan ini. Karena semua teman-teman pasti bisa punya kemampuan seperti saya ini suatu hari nanti. Karena dengan kemampuan ini kita bisa membuktikan Dhamma itu luas. Tidak ada rahasia kalau kita mau belajar Dhamma. Dan juga Sang Buddha sendiri kan pernah bilang, datang lihat dan buktikan. Semua sudah beliau jabarkan amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan. Jadi
ayo kita buktikan kalau Dhamma itu memang ya dari apa yang sudah kita pelajari, kita praktekkan, dan sekarang menjadi hidup kita lebih baik dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Dijawab ya, Fendi. Oke, mungkin 2 pertanyaan terakhir, Ci. Ci, sekarang kan banyak indigo di YouTube, cerita banyak hal menurut pendapat mereka. Kalau menurut Cimeta melihat iblis, malaikat, dan Tuhan, bagaimana kolerasinya dengan Buddhism? Masih panjang ini pertanyaannya. Soalnya Ci, banyak yang bilang ada dewa, ada iblis, ada malaikat, ada makhluk-makhluk lain, dan semuanya bekerja buat sang pencipta gitu. Sedangkan kita kan di Buddhis tidak mengenal sosok pencipta. Ya, biarkanlah itu pendapat mereka. Yang penting kita fokus dengan perbaikan untuk diri kita sendiri. Karena kita nggak akan ada habisnya mencari kebenaran ke sana dan ke sini. Semua punya pendapat masing-masing dan semua punya ya penglihatan mungkin entah caranya masing-masing. Yang penting kita tetap di jalur Dhamma, kita tetap berusaha untuk menjadi lebih baik untuk diri kita sehingga berpengaruh positif untuk orang-orang sekitar kita. Betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir saya lempar ke teman-teman di sini. Last chance. Yang mau bertanya langsung ke Cimeta, silakan langsung angkat tangan. Nggak ada? Kalau oke. Halo, nama saya Rosdiana dari Pekanbaru. Jadi pertanyaan saya setelah mendengar semuanya, kayak intinya gimana biar kita meningkatkan kebijaksanaan kita, biar kita bisa membuat keputusan yang tepat gitu. Jadi kita nggak perlu ke medium, tanya-tanya orang pintar, begitu. Ya, terima kasih. Caranya jalankan sila dan praktek meditasi. Karena dengan sila dan meditasi akan timbul kebijaksanaan. Gitu. Oke. Oke, terima kasih. Ki, mungkin ada kata penutup? Buat teman-teman semua yang berada jauh dari keluarga, tetap semangat untuk terus menanam kebajikan. Karena yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia untuk diri kita saat ini, hari tua maupun selanjutnya. Kita bisa berkumpul saat ini, kita bisa sama-sama berbahagia saat ini, karena kekuatan kebajikan kita semua bersama. Jangan pernah merasa menyesal setelah berbuat baik, karena kebajikan itu tidak akan pernah bisa diambil orang, tidak akan pernah jadi milik orang, karena itu akan selalu jadi milik kita sendiri. Semangat berjuang, terima kasih Sotihotu.